Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya adalah Kak Lia. Kak Lia di sini tidak sendiri. Kak Lia ditemani oleh Tara. Akulah temannya Kak Lia yang kemana-mana selalu menemani Kak Lia. Nama aku adalah Cika. Ingat ya, C-I-A-K. Ingat itu ya, ingat. Ya, inilah Cika yang cerewet. Bukan, aku bukan cerewet, tapi memang cerewet. Iya, Cika itu memang anaknya suka, ya itulah, cerewet. Nah, baiklah, langsung saja ya, Cika. Kita mau cerita apa? Kita akan cerita tentang peristiwa perang gajah. Ya, tentang perang gajah. Tapi jika kalau Kak Lia cerita, kamu harus dengarkan ya. Baiklah, aku akan dengarkan Kak Lia cerita. Karena kalau Kak Lia nggak didengarkan, Kak Lia suka marah-marah. Seperti lagu begini. Kak Lia jangan marah-marah, nanti bisa cepat tua. Kalau suka marah-marah, hilang cantiknya. Jika kamu tidak boleh mengata-ngatain begitu loh, itu tidak baik. Baiklah, minta maaf. Jika minta maaf ya teman-teman, jangan ditiru. Oke, lanjut ya. Langsung saja. Ceritanya adalah peristiwa perang gajah. Dikisahkan ketika kelahiran Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan peristiwa perang gajah yang disebut dengan tahun gajah. Nah, kenapa terjadi perang gajah? Saat itu di negara Mekah, nah ada salah satu raja yang sangat kejam. Namanya adalah siapa Cika? Raja Abraha. Ya, namanya adalah Raja Abraha. Raja menguasai, saat itu ingin menguasai seluruh kota Mekah. Ketika itu Raja Abraha mendirikan sebuah tempat peribadahan yang dinamakan gereja. Raja Abraha mendirikan gereja sangatlah sepi sekali. Nah, saat itu laporan dari pasukannya. Dia bercerita bahwa di kota Mekah sangatlah ramai. Dan kenapa ya Cika kok ramai? Aku tahu. Saat itu ramai karena orang-orang Islam semuanya beribadah di Mekah. Di sana dia beribadah. Terus Raja Abraha tidak suka. Ya, Raja Abraha tidak suka. Kemudian Raja Abraha menyuruh semua pasukannya, dikumpulkan semua pasukannya. Pasukan semuanya ke sini. Kita akan bersama-sama menyerang kota Mekah karena di sana sangatlah ramai. Di sana sangatlah ramai karena orang-orangnya menyembah Allah. Di sana semuanya beribadah. Nah, kemudian jika kamu kok menyela ceritanya, Kak Lia, maaf, Kak, aku kan mumpung ingat. Boleh nggak Kak Lia aku yang melanjutkan ceritanya? Boleh. Nah, tahu tidak? Kemudian Raja Abraha itu mengendarai gajah. Nah, lalu gajah itu dipukul, dipaksa untuk berjalan cepat. Kan gajah itu kan berjalannya lambat. Lalu gajah itu dungsep. Jika kamu nggak boleh
ngawur lo ya. Apa itu Ndungsep? Ih, aku lo supaya teman aku yang ada di sana itu ketawa. Kalian ketawa nggak lihat aku? Jika serius, baiklah. Kemudian Raja Abraha bersama pasukannya masuk ke kota Mekah. Mereka bersama-sama berusaha untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Atas izin Allah, Ka'bah telah dilindungi. Allah mengutus burung berasal dari surga, surga. Nah, jika masih ingat nggak burung apa? Burungnya itu namanya burung gagak. Bukan, burungnya namanya burung lebet. Bukan, burungnya namanya burung kakak tua. Bukan. Terus apa? Jika lupa ya, namanya adalah burung ababil. Oh iya, burung ababil. Kemudian burung ababil itu membawa kerikil, batu-batu kecil dari neraka. Betul nggak Kak? Iya betul, burung ababil membawa batu kerikil dari neraka. Kemudian atas izin Allah, pasukan burung ababil menyerang Raja Abraha bersama pasukannya. Wak, memutari mengelilingi Ka'bah. Salah satu pasukannya melihat Raja, itu di atas ada segerombolan burung. Raja melihat itu panik. Apa? Ada segerombolan burung? Memangnya mereka mau apa? Lihat itu Raja, burungnya mengarah kepada kita. Lalu Raja Abraha merasa panik dan ketakutan. Kalian tidak boleh takut. Tetap lanjutkan. Semuanya satu. Ketika menyerang Ka'bah, langsung burung ababil melempar batu kerikil itu di atas kepala pasukan gajah. Dan tahu tidak apa yang terjadi jika? Aku tahu, itulah seperti apa itu lilin yang dibakar. Mereka meleleh. Iya, mereka seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Berlubang-lubang badannya, saking panasnya kerikil kecil dari kota Mekah, dari Ka'bah dilemparkan dan terkenalah di badannya, dan badannya tembus, lubanglah mereka. Akhirnya pasukan gajah dan Raja Abraha tertepar. Mereka kalah. Mereka tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Nah, Ka'bah terselamatkan atas izin Allah melalui apa? Burung ababil. Dan burung ababil yang menang. Hore. Rasain kamu ya Raja Abraha. Kapok. Makanya jangan jahat-jahat jadi raja itu. Ya, itulah Raja Abraha. Raja Abraha tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad. Lahirlah Nabi Muhammad. Tapi kasihan teman-teman, ketika lahir Nabi Muhammad itu sudah tidak punya ayah. Kok bisa? Ya, Nabi Muhammad di dalam kandungan, Nabi Muhammad meninggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Nah, malam itu pula Nabi Muhammad telah lahir ke dunia. Seluruh alam semesta menyambut kelahirannya. Rembulan yang cerah, terlihat cahaya sinar bintang yang cerah, udara yang sangat sejuk, pohon-pohon yang melambai-lambai, seolah-olah mereka gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Dan kemudian beberapa bulan Nabi Muhammad pun meninggal oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Tadi ayahnya
bernama siapa? Oh iya, ayahnya bernama Abdullah. Kemudian Nabi Muhammad butuh air susu. Nabi Muhammad pun ditolong oleh siapa? Ayo Cika, kamu ingat gak? Siapa ya? Bentar, aku ingat yang namanya itu ada dia-dianya itu loh. Ya, namanya adalah Halimatus Sa'diyah yang menolong ketika Nabi Muhammad butuh air susu. Halimatus Sa'diyah lah orangnya yang menyusui Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak-anak. Dan ketika anak-anak, Nabi Muhammad pun ditinggal meninggal oleh siapa? Oleh kakeknya. Kok saya bingung? Tadi sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya, ditinggal meninggal oleh ibunya, lalu sekarang ditinggal meninggal oleh kakeknya. Ya, ketika itu Nabi Muhammad kan dirawat oleh kakeknya, pengganti apa? Ibu sama ayahnya. Tapi Nabi Muhammad saat usia menjadi anak-anak, Nabi Muhammad ditinggal meninggal oleh kakeknya. Kemudian dirawatlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Tadi kakeknya bernama siapa? Ya, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Siapa Cika? Abdul Muthalib. Iya betul. Nah, itulah sukacita sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Kasihan ya Kak ya, Nabi Muhammad itu loh nasibnya kasihan. Tadi waktu di kandungan sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Lalu lahir Nabi Muhammad ditinggal meninggal oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Lalu diasuh oleh kakeknya, ditinggal meninggal lagi. Kakeknya tadi namanya siapa tadi? Ya, kakeknya namanya Abu Thalib. Salah, bukan Abu Thalib kakak, namanya Abdul Muthalib. Iya, kakeknya bernama Abdul Muthalib dan pamannya bernama siapa? Abu Thalib. Sudah selesai ya, karena waktu yang sebentar lagi mau habis, kita sudahi dulu ya ceritanya. Baiklah teman-teman, karena waktunya sudah mau habis, cukup sekian dulu ceritanya. Insya Allah lain kali kita akan berjumpa lagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.